Shalom saudara sekalian, bulan Juni merupakan bulan keluarga bagi Gereja Betel Indonesia. Karena itu saya akan menyampaikan pesan di bulan ini dengan judul Mewartakan Tuhan dalam Keluarga. Tahukah saudara ketika Rasul Paulus memberikan pesan tentang siapa yang boleh diangkat menjadi penilik jemaat atau pemimpin rohani dalam gereja. Dia berkata di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 bahwa seorang hamba Tuhan adalah kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Rupanya Tuhan ingin agar kita pertama-tama menjadi berkat di dalam keluarga. Dan tidak kebetulan kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang stay at home, work from home. Sehingga kita bisa ketemu dan kumpul dengan seluruh anggota keluarga dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karena biasanya masing-masing sibuk dengan kegiatan di luar rumah, sekarang kita harus ada bersama-sama sebagai keluarga dalam rumah. Tetapi kita melihat justru Tuhan ingin agar kita membangun keakraban dan kasih di dalam keluarga. Karena keteladanan di tengah keluarga merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa melayani dan jadi berkat bagi orang lain di luar jika kita tidak pertama-tama menerapkannya di dalam keluarga kita masing-masing. Charity begins at home. Kebajikan itu berasal dari rumah tangga. Nah, saya percaya bahwa tugas utama seorang hamba Tuhan bukan membangun pelayanan, bukan membangun gereja, bukan membangun karirnya, tetapi membangun keluarga Kristen teladan. Karena ketika dia membangun keluarga Kristen teladan, dia menjadi saksi bukan hanya dengan perkataan, tapi terutama di dalam kehidupannya. Dan menjadi berkat di dalam keluarga memang gak bisa cuma sekedar ngomong, harus nampak di dalam perbuatan yang nyata. Nah, jika saudara pada bulan-bulan ini berada banyak di dalam keluarga, apa yang kita harus lakukan supaya keluarga kita lebih harmonis? Gary Chapman, seorang penulis, memberikan kepada kita 5 kunci supaya kita mengalami kebahagiaan di tengah keluarga. Dia sebut sebagai 5 bahasa kasih. Love is a verb. Kasih itu bukan cuma perasaan tetapi tindakan. Nah, tindakan apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki perkataan kasih. Artinya kita harus banyak memuji suami atau istri atau orang tua atau anak, menghargai apa yang mereka sudah lakukan bagi kita. Yang kedua adalah pelayanan kasih. Ada orang yang merasa tidak terlalu dicintai walaupun kita sudah ngomong I love you, wo ini. Tapi mereka akan lebih merasa dikasih ketika kita membantu. Misalnya membantu membersihkan rumah, membantu untuk menyetrika pakaian atau memasak. Karena itu adalah wujud pelayanan yang jelas, nyata. Yang ketiga adalah pemberian kasih. Ada orang yang merasa dicintai ketika saudara memberikan gift, hadiah tertentu kepada dia. Karena itu lakukanlah sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga kita. Yang keempat adalah sentuhan kasih. Kita bisa memeluk, merangkul, mengelus kepala atau apapun hal yang kita bisa lakukan karena kasih kepada keluarga kita. Dan yang kelima, bahasa kasih yang kita harus miliki adalah waktu yang berkualitas, quality time. Kita bisa menemani dia, berbincang-bincang dengan keluarga kita. Dan saya percaya kalau 5 bahasa kasih ini kita bisa terapkan di dalam bulan keluarga ini, kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi saksi Tuhan pertama-tama di dalam keluarga. Saudaraku, kita semua terpanggil untuk mewartakan Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Dan mulailah di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.